Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Edi Junichiro di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia. Semoga hari ini teman-teman semua, saya dan tamu saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, saat ini masih dalam kondisi pandemi corona. Ya, jadi selalu ingat pesan ibu. Kita kampanyekan terus nih, selalu ingat pesan ibu. Satu, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Tapi khusus hari ini, saya dan bintang tamu saya izin untuk melepaskan masker biar suara kami jelas terdengar dari mikrofon. Ya, saya izin dulu ya. Ibu, jadi kita lepas dulu, Bu. Oke. Tuh, udah kelihatan kan? Ini Bu Ririn. Jadi Bu Ririn ini owner dari stick apa ya? Balado ya, snack balado ya, makaroni balado. Tentu kalau orang dengar makaroni pasti udah tahu rasanya lah. Pasti karena saya juga termasuk penggemar makaroni balado. Tapi sebelum itu Bu, saya selalu pengen bintang tamu saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Oke, assalamualaikum. Saya Ibu Rindarti, panggilan Ibu Ririn. Saya dari Bukit Merapin dan owner dari Makaroni Balado. Owner dari makaroni balado. Ini menarik nih. Ternyata saya dapat bocoran tadi sebelum kita memulai. Ibu Ririn ini punya banyak aktivitas. Tapi pelan-pelan kita kulik-kulik ya. Sebelum kita bercerita ke makaroni. Ya, Bu, Ibu asli Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ya, Ada ya produk Pangkal Pinang gini ya, cantik gini ya. Tapi SD, SMP, SMA memang asli. Ya, Di Pangkal Pinang ya. Ini beliau ini alumni Muhammadiyah. ya, saya mau dia. SMA Muhammadiyah ya. SMP-nya SMP 3 ya, Bu. Iya, SMP 3. Jadi teman-teman yang SMP 3 Muhammadiyah, nah ini nih siapa tahu kenal nih namanya Bu Ririn. Kalau Ririn nama asli tapi tahu? Rindarti ya. Jadi alumninya tapi siapa tahu nih Bu gurunya atau apa semua. Insyaallah. Anak satu. Anak satu. Suami masih satu? Masih satu. Insyaallah sampai. Insyaallah sampai akhir hayat satu. Sama deh kayak saya. Tipenya setia soalnya. Iya, iya. aduh. Tipenya satu. Bu, iya benar. Bu, jauh sebelum ini saya pengen Ibu beraktivitas. Lulus SMA, Ibu kemana nih? Habis SMA? Habis SMA. Atau tetap di Bangka atau? Enggak sih, saya langsung lulus tahun 1999 saya langsung berangkat ke Batam. Lulus itu langsung ke Batam? Iya, saya istirahat sebentar, terus saya memutuskan untuk ke Batam. Dulu kan 9899 itu memang Batam itu tempat gimana gitu kan, bisa remaja-remaja bisa misalnya yang mau. Kenapa Batam? Ya karena ada di yang sana menganjurkan atau ada keluarga di sana? Ada sih teman yang ngajak gitu, teman yang ngajak ke sana karena di sana ceritanya tempat produksi apa gitu kan. Ya, banyak pabrik ya, industri ya, industri ya. Jadi kita dari sebelum sekolah aja udah rencana mau ke Batam gitu. Jadi saya berangkatlah dulu menggunakan kapal kan, kapal. Kita belum sanggup beli pesawat dulu. Waktu itu belum ada. Iya. Berapa lama itu? Kalau ke Batam itu dari sini ya, kita dari sini ya. Dari Belinyu tuh, dari Malpinang kita ke Belinyu dulu, dari Belinyu nanti kita naik kapal sampainya di Kijang. Kijang nanti perjalanan 1 jam kita sampai Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kita naik speed baru kita ke Batam. Panjang juga perjalanan. 1 jam dari Punggur itu, Telaga Punggur ke Batam itu ya 30 menit. Tapi apa ekspektasi Ibu kok sehingga kok Batam gitu? Ya pertama kali sih maksudnya karena teman bilang di sana banyak. Memang orientasinya mau kerja? Iya, saya mau kerja. Karena saya tengok ekonomi keluarga yang maksudnya sebenarnya orang tua nggak ngasih karena dulu tanda kutip Batam itu tempatnya seperti apa gitu ya, kan itu terus saya bilang lah sama keluarga kan rembukan lah terus kenapa ke Batam, di sini juga banyak kerja. Tapi dulu 98 belum jadi provinsi dong. Belum. Jadi saya bilang nggak apa-apa lah walaupun ada yang sampai di Batam itu mungkin jadi apa berbeda lah ya kan. Tapi saya beranggap niat saya, rezeki saya, insya Allah yang saya mau. Apalagi bukan perempuan, tentunya orang tua pasti akan khawatir di kondisi saat itu 98 yang mungkin apalagi
kalau nggak salah kita lagi dalam goncangan yang seperti apa ya, Iya, benar. reformasi kan kalau nggak salah ya. Iya, di Batam juga saat itu kalau nggak salah terjadinya perang saudara ya antara Medan sama Flores ya kalau nggak salah. Kok nekat itu loh. Ya, apa ya? Pikiran kita cuma Tahu, mau jadi udah lebih tahu baik. berbagai hal sedang terjadi tapi ngoyo mau ke sana. Saya berpikir saya mau kerja, mau bantu orang tua biar dapat kehidupan yang lebih apa, nggak jadi beban orang tua. Minimal saya bisa hidup untuk diri saya sendiri. Dan akhirnya bapak sama ibu Saya kerja terus akhirnya mereka setuju iya, dengan catatan. iyalah. Pasti. Catatan apa catatannya? Kalau bapak sih beratnya tahun 2001 ya, saya ketemu bapak. Saya kenalan sebentar, nggak lama sekarang. Enggak orang tua. Orang tua. Maksud saya, Oh, kalau orang hingga tua. akhirnya orang tua mengizinkan, oke, Rin kamu boleh berangkat ke Batam, boleh kerja di Batam, tapi dengan catatan ini. Oh, Ada nggak kalau dia pesan bilang, beliau? pesan beliau gini, kalau nanti kamu di sana jadilah yang baik-baik, jujur, istilahnya jangan melakukan sesuatu. Maksudnya kalau kamu atau mencuri atau apa, jangan. Apapun yang terjadi kamu harus jujur. Terus kondisinya kamu harus benar-benar bisa bawa diri. Dan jangan lakukan hal-hal yang maksudnya negatif. Karena kalau kamu berbuat seperti itu, kata bapak, saya tidak akan terima kamu pulang. Dan kalau memangnya dapat jodoh, pulanglah dengan baik-baik. Jangan maksudnya lakukan hal yang Dengan cara yang kurang baik, ya kan? Kalau jodoh pasti nggak baik. Luar biasa loh. Perempuan masih muda, taman SMA, ngotot sudah pengen bekerja, ya, pengen berusaha dan jauh ke Batam. Ya. Zaman itu belum ada pesawat, dia ngotot cuma cari kerja pengen. Saya pikir ini apa sebenarnya maunya nih? Ya, intinya mau yang terbaik. Dia pengen mengubah hidup lah ya, yang pastinya ya. Mengubah hidup dalam zaman itu pasti usia masih belasan berarti. Belum 20 kali ya. Belum kan? Masih belasan. Orang berapa waktu itu pergi sama teman atau pergi sendiri? Enggak, kebetulan saya pergi sendiri. Sendiri. Saya dititipkan sama orang saat itu sama ibu. Dititipkan sama masih keluarga juga sih ya, titip ya, nanti antarkan ke tempat pamannya gitu. Oh, di sana ada keluarga berarti? Ada. Tapi bukan maksudnya keluarga jauh lah yang kenal. Kayak kita kan Ya, masih ada hubungan, famili yang ya. kenal lah ya. Ikut dia di sana. Nah, kemudian di sana langsung kerja Saya sempat nganggur sekitar 4 bulanan ya kalau nggak salah. di sana. Waduh, 4 bulanan. Itu masih orang tua yang support lah. Maksud di ibu kirim uang. Namanya anaknya dia kan maksudnya saya bilang, Bu, saya masih mau pakai uang gitu, gini-gini nggak apa-apa. Yang namanya anak, selagi itu ibu masih ada, itu tanggung jawab orang tua katanya. Ya dia kirim lah. Mana kerusuhan waktu dulu di Batam kan, ya dikirimnya, disupport terus ibu. Sampai akhirnya saya kerja di satu pabrik, mulai dari operator. Tepat di tahun 99 itu. 99 itu udah langsung diterima Iya, kerja. iya. Kerja apa pertama kali? Saya di molding juga sih. Di molding itu pabrik plastik ya. Yang membuat pancing yang Ini ya apa? enggak, itunya apa? Realnya. Itu Shimano punya. Shimano. Shimano mahal, Bu. Aduh, saya nyebut merek nih. Siapa tahu merek nanti saya. Shimano. Oh, itu mahal, Bu. Saya dulu pernah beli harganya di atas 500, Bu. Iya, ada deh. Ada yang jutaan sih. Kalau yang ori ya, tapi itu tentunya ori pasti. Ori, karena kita kan dia tesnya pun dijatuhkan, dia nggak akan tergores dan pembuatannya memang lebar. Cuma kan kita buatnya kan nggak langsung jadi nggak ada yang keluar dari perusahaan. Setiap keluar kan kita dicek tuh. Setiap perusahaan pasti kalau dia buat barang itu pasti kita keluar ada security check semua. Kita nggak boleh bawa barang. Memang benar-benar ininya mekanismenya jelas, Pak. Lama di situ? Saya di situ sampai 2001. 2001 berarti cuman Yalah nggak nyampe karena dia kan kita kontrak lagi gitu sampai 3 kali kontrak. diperpanjang gitu ya. Habis itu kemudian pindah. Enggak, dia kalau nggak salah dia ganti nama kalau nggak salah gitu. Saya jadi ikut lagi tapi ke perusahaan lain gitu kan. Tapi masih dalam satu area gitu. Karena kan kalau di perusahaan itu banyak dalam satu tempat. Dalam satu kawasan ya? Satu kawasan itu. Jadi Ibu tinggal loncat aja dari kawasan ini pindah ke sini lagi kan? 99 kan gampang tuh. Kita nggak perlu yang penting kita bawa lamaran, jumpa security, umur sekian syarat dapat kita masuk.
dulu ya teman-teman ya. Kalau sekarang lu ditanya semua berkas lu Iya, panjang. benar. Kalau sekarang tinggal Pak saya mau kerja, bisanya apa misalkan gitu kan. Oke kita coba dulu, kalau oke ya udah terus lanjut. Nggak seribet sekarang kan, kalau Iya, sekarang benar. wah panjang. Oh berarti sudah Simano kemudian pindah lagi di, Enggak, itu kan nama PT-nya sih ya bukan Simano ya. Simano. Tadi Bu ya itu kemudian pindah lagi. Mm-mm. Itu di serupa juga produknya. Produknya Alpancing juga Nah, atau iya. Cuma kalau yang tadi siapa? itu realnya? Namanya, ya dia berbeda-beda gitu. Oh, lama juga yang dua ini. Lama, itu paling lama. Sampai dia 2 kali ganti nama saya di situ. Perusahaan itu kan Ada gitu. 5 tahun. Lama juga ya. Kan kalau itu yang pertama setahun, terus dia ganti nama, saya ikut lagi. Terus dia ganti nama, dia pindah perusahaan, saya ikut lagi gitu. Jadi sampai terakhir namanya Tripus, PT Tripus Itek. Pindah di Batam. Setelah di Tribus itu Ibu kerja lagi nggak? Kerja, saya lama itu sekitar 4 tahunan. Terus Sampai terakhir, ketemu Bapak kapan? awal saya Pas di Tribus itu? enggak, pas di PT yang lama, Adcomet. Terlalu banyak perusahaan, saya banyak perusahaannya yang saya kerja gitu, tapi kan di sana kontrak per 6 bulan, nanti kadang setahun gitu. Oh, nggak ini ya, nggak apa sih kata orang pengangkatan biasanya kan? Tetap terakhir, tetap. jarang lah kalau pengangkatannya, misalnya kita di perusahaan itu kita bagus kerja, baru kita dari staff, dari operator kita naik ke asisten, baru kita naik ke leader, baru bisa. Tapi kalau ke atas ya tetap pendidikan. Saya kan cuma tamat SMA. Iya. Berarti memang step by stepnya Iya. Bu Ririn mengikutinya dengan menikmatinya lah dengan baik. Wajar saja loh, dari 99 sampai berapa Bu? Di Batam? Sebenarnya saya sampai 2013. 2013, dari 99 sampai 2013 itu berapa itu? Coba. Berapa tahun itu? 14 ya? Iya, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun dia di Batam. Termasuk jodohnya juga ada di Batam dia ketemunya. Ketemu Bapak itu di Batam. Ketemu di Bapak lagi makan bakso kayaknya. Hah? Pernah satu perusahaan sama Bapak. Hah? Pernah satu Oh perusahaan. pernah satu perusahaan. Yang mana ini? Yang pertama. Yang pertama masuk? Iya. Yang 99 itu? Iya. Jadi kita satu perusahaan, cuma Bapak di ruangan sebelah, di departemen sebelah, saya di sebelahnya. Oh, bukan Bapak bosnya bukan waktu itu? Dua. Bapak waktu itu jabatannya teknisi. Teknik. Tapi udah lirik-lirikan lah ya waktu itu ya. Gitu deh kayaknya. Jadi malu. Itu loh, jodoh mah nggak kemana-kemana. Tapi hubungannya memang dari situ atau sejak itu, atau sempat lost dulu atau? Kita maksudnya saat itu pun bukan langsung, maksudnya kita langsung dekat, enggak. Kita cuma biasa Kenal, saja, tahu ya. gitu. Nah, lama-lama mungkin karena sering kita berteman kan, akhirnya ada pendekatan. Cuma sejak 2001, memang 2001 kami memutuskan untuk menikah. Oh jadi 99 2001 cuma jeda berapa lama itu ya? Iya, Kita langsung berkomitmen untuk menikah. Karena orang tua saya kan khawatir kalau saya sendiri di sana nggak ada yang jaga. Tapi kalau misalnya benar-benar mau nikah, yang penting syaratnya dia bukan suami orang, terus dia mau bekerja, dia rajin, agamanya jelas, udah. Oke. Dan Bu Ririn oke. Ya. Padahal istilahnya suami saya bilang gini, tahun depan aja deh, saya nggak punya uang untuk acara pesta gitu kan. Saya bilang, udah nggak usah pesta lah, kalau mau serius sama saya, orang tua saya nggak bebanin ke situ lah kayaknya kan. Terus gimana kata dia? Saya panggil orang tua aja. Jadi kita rembukan, panggil orang tua ke dua belah pihak ya, kita nikah aja. Terus doa selamat, selesai deh gitu. Iya. Simple. Karena niat baik itu ya jangan dipersulit. Benar nggak Bu? Niat baik jangan dipersulit. Apalagi orang sudah mau menikah, udah nikah aja yang penting, tapi jelas. Benar nggak? Apalagi laki-laki bertanggung jawab, memang niatnya baik. Toh dia memang niatnya baik. Hampir mirip dengan cerita saya Bu. Masa sih? Iya, enggak. Tapi kalau saya, karena saya dari sisi laki-laki, saya dikasih tahu sama istri saya, orang tua dari keluarga dari istri saya bilang, kalau istri saya bilang, kalau serius menikah kamu datang sini. Laki-laki Bu. Iya. Ditantang ngomong begitu, saya ladeni. Tidak ya. Iya, karena memang niat saya baik kan, saya bismillah, saya datang dan alhamdulillah sampai detik ini juga. Jadi ini sebenarnya ada sedikit pesan buat teman-teman semua, dan khusus bagi laki-laki dan juga perempuan. Kalau perempuan melihat cowok itu baik atau tidak baiknya itu gampang,
kalau dia menunjukkan itikat baik, dia pasti datang ke rumah, dia menjaga kamu, santun sama orang tua. Dia tidak butuh lama kalau dia mau ke jenjang yang lebih serius. Kalau dia mau main-main, pasti ngajak kamu ketemu di tempat gelap. Kan yang diikuti itu, ya. Dan saya pesan laki-laki, kalau kamu nggak serius sama perempuan, kamu nanti dosanya, kan kamu kena karmanya loh. Hati-hati loh. Tapi kalau sekarang kalau ada duitnya ya pesta, ya, Ya, acara, kalau ada kalau boleh, Bu ya. tapi jangan membebani. Jangan ada beban. Yang penting ya niat baik ya, jangan ditunda-tunda lah. Bu menikah, kemudian berarti sama-sama bekerja di perusahaan yang sama. Akhirnya ya muter-muter lah artinya Bu ya. Ibu kerja di sini, kemudian bapak juga. Terus ibu bilang tadi bapak sempat pindah ke PDAM atau? Iya, bapak terakhir dia di perusahaan, mungkin kan bapak ini nggak tahan sip-sip malam gitu kan, karena bapak hipertensi. Jadi bapak terakhir berhenti kerja selama 2 bulan kalau nggak salah. Saya ketemu rekan di tempat kerja, saya kan leadernya, jadi saya bilang, kenapa mbak, katanya suaminya nggak kerja. Iya, lagi berhenti kerja. Ayo mbak ke rumah. Dia orang Sunda kan, jadi ke rumah, mana tahu mas punya lowongan kerja, siapa tahu bisa bantu gitu kan bilangnya. Oke lah, saya mainlah ke sana kan, Main sama bapak ke sana? Iya, ke rumahnya. Terus begitu ngobrol-ngobrol, ya udah buat aja lamaran, nanti mana tahu ada apa yang kosong, kita masuk. Ternyata bapak diterima di sana, tapi bapak lewatnya penyalur. Kalau dulunya kita nggak bisa langsung masuk dalam suatu perusahaan, nggak bisa, kita ke penyalur dulu. Pokoknya pihak ketiganya ya, mitranya lah. Mitranya ya, ke mitranya. Terus berapa bulan bapak di sana pun masih belum kan, ada 3 bulan, terus bapak ada pengangkatan. Tes, bapak lulus, pengangkatan jadi karyawan di PDAM. PDAM Batam itu ya termasuk yang ya semana lah ya, Iya, perusahaan yang paling bagus lah. soalnya saya tahu betul di Batam itu ada PDAM yang memang perusahaan daerah air minum ya, yang manajemennya bukan lagi diurusin manajemen lokal, tapi itu internasional sebenarnya. Saya pikir. Kenapa? Karena ada teman saya juga yang dia rela meninggalkan jabatan dan profesinya demi masuk ke PDAM itu. Jadi saya orientasi saya berpikir ya pasti kayaknya itu jauh lebih baik lah ya. Soalnya fasilitasnya yang bagus, mungkin mereka dapat kendaraan, terus dapat voucher isi bensin gratis, terus semua karyawan bisa nonton bareng, bisa semua ditanggung perusahaan. Tanggung semua perusahaan. Saya bilang berkali-kali, BRI memang luar biasa. Kenapa? Karena menghadirkan orang-orang yang ada di sini itu adalah orang-orang yang juga tentu menginspirasi Anda semua. Ya, BRI is the best lah. Luar biasa dia. Tahu nggak teman-teman semua, Bu Ririn dan Bapak itu sebenarnya sudah punya pekerjaan matang. Semua punya pekerjaan yang sudah mantap ya Bu ya. Sebenarnya dari sisi ekonomi sebenarnya sudah tidak lagi bicara soal aku udah ada duit, udah bisa kekurangan. Mereka sudah settle nih, sudah benar-benar siap. Anak waktu itu umur berapa? Umur berapa? Maksudnya lahirnya di tahun berapa? Tahun 2003. 2003 berarti 2 tahun dari pernikahan ya. Berarti pernikahan. Nah, apalagi semua sudah lengkap. Ya, karena saya tetap kerja setelah melahirkan anak itu, saya tetap kerja 1 tahun, saya tetap kerja seperti biasa lah, terus berkarir sampai akhirnya pada titiknya saya berada di satu perusahaan Triplus itu untuk moldingnya. Jadi saya leader di sana sampai saya dapat sudah pada posisi leader. Jadi 2 tahun lah saya jabatan leader itu. Terus saya berpikir gini, kadang ada dipanggil sama supervisor, mau nggak ikut training ke Singapura? Saya bilang, saya hanya ibu rumah tangga, saya nggak neko-neko, saya cuma mau kerja gitu kan. Waktu naik jabatan pun tetap saya bilang, saya ibu rumah tangga, saya mau itu hanya jadi ibu rumah tangga, nggak usah tawarkan saya yang itu. Terus saya bilang gini, setiap orang itu pasti ingin yang lebih gitu. Cobalah untuk mencari yang lebih, jangan lihat dari gajinya. Saya bilang kalau operator kan tenang tuh, sudah siap kerja, saya bisa pulang, nggak ada tanggung jawab kan. Tapi kalau saya leader, saya tanggung jawab semua produksi, otomatis kan saya megang. Jadinya beban kan, gaji kecil pasti kan, nggak seperti operator. Kalau bisa lembur, leader kan udah ada targetnya sendiri. Jadi ya saya jalanilah berapa lama, terus sekitar 2 tahun, 3-4 tahun gitu, saya pindah lagi perusahaan lain karena saya finish kontrak di situ kan, tidak ada permanen. Jadi Bu ini setiap kali habis kontrak tuh pindah? Iya, pindah. Nah, karena saya leader kan masih mungkin gampang lah kalau kita. Karena di sana udah ada leader. catatan ini ya kan. Ya. Nah, saya terakhir lah di mentok di 2013 saya terakhir. Saya kayaknya jenuh lah kerja. Kita kalau kerja tuh pasti ada rasa jenuh. 9 dari 1999 sampai 2013 Bu ya. Punya cerita-cerita yang berkesan nggak selama bekerja di Batam? Yang mungkin
apa ya, menggugah ibu atau mengubah mindset ibu, termasuk pemikiran ibu ada. Misalnya ada suatu kejadian atau apa yang sehingga yang membantu ibu kemudian nanti puncaknya di 2013 akhirnya ibu memutuskan untuk udah saya Kalau harus saya sih saat itu kerja itu memang apa ya? kerja gitu ya. Ya, kerja. Dan saya memang orangnya orang pekerja gitu. Saya maunya Senin, Selasa sampai Jumat kita kerja. Sabtu Minggu kita libur. Udah waktu saya udah teratur. Tapi begitu apa kita kerja itu mungkin ya ada masalah, ada apa kita langsung apa ya? Ngedon gitu. Aku dimarah. Aku Merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah maksimal, udah tapi maksimal. kok masih kurang Ya, aja kan? gitu ya. Terus setiap hari kita dipanggil untuk meeting, saya kayak jenuh lah, saya titik jenuh saya udah sampai situ. Saya bilang sama suami saya finish kontrak loh di Yakin, jadi saya mau gimana gitu. Bapak bilang apa mau kerja lagi? Aduh, terlalu berat buat saya untuk lanjut kerja, saya mau istirahat dulu. Akhirnya kita sama bapak pertimbangan ya kan, Berdiskusi akhirnya ya. ya. Bapak bilang gimana kalau saya kan punya temen nih yang punya usaha makaroni balado dulu sukses di Batam kan. Dia punya penghasilan sekian, hubungan bagus, semua bagus, produknya pun masuk, prospeknya bagus itu di Batam kan. Kenapa kita nggak coba aja? Ibu berhenti, yuk kita buka. Tapi kamu bilang kalau kita buka di Batam ini nggak bisa lagi kita bersaing sama dia kan. Oke, gimana kalau kita buka di kampung ibu? Saya bilang bapak yang ngajarin, iya. usulin. Nah terus oke lah, saya coba gitu kan. Yalah kita pulang. Terus diskusi sama ibu. Tapi waktu itu bapak belum berhenti kan? Bapak belum berhenti. Karena, ibu yang sudah berhenti. Iya, karena bapak bilang saya berhenti aja, ya udah ibu berhenti dulu. Saya jangan. Karena kalau kita berhenti dua-duanya bersamaan hancur. Iya, artinya kita ada sebenarnya ada strategi itunya juga ya untuk pendukungnya. Akhirnya ibu duluan pulang. Iya pulang. Saya berpisah sama bapak. Anak saya masih sekolah di sana, bapak masih kerja, saya pulang duluan. Saya rintis ini. Tapi merintis ini ternyata nggak mudah. Saya kan seorang pekerja. Saya bilang sama bapak, gimana caranya gini? Saya nggak bisa naik motor. Benar, 2013 saya nggak bisa naik motor. Iya, saya tidak bisa bawa kendaraan. Naik sepeda pun saya jarang istilahnya kan. Udah lama, saya nggak pernah naik sepeda di Batam. Saya bingung sama bapak. Terus kalau mau pulang ini, belajarlah pelan-pelan. Akhirnya saya belajar, jatuh. Ya udah belajar lagi, kata bapak, jangan kapok. Kalau kamu nggak bisa naik kendaraan, nggak bisa bawa Honda. Kalau bapak kan bilang Honda, nggak bisa naik motor, ibaratnya kan. Kamu nggak bisa. Cinta sama Honda. Kalau di Medan kan orang bilang kereta itu ya tetap Honda, aku tetap Honda. Jadi bapak bilang nggak bisa itu nggak bisa nganter kerupuk dong, kata bapak. Sementara kan itu harus ditaruh toko-toko kan, dititip di toko-toko. Ya ibaratnya buatlah yang 1.000. Jadi kita buatlah yang 1.000 saya antar ke toko. Hari itu ada kejadian maksudnya. Tapi dari proses pembuatan ibu sudah tahu dulu. Tahu karena kita lihat di sana di Batam. Udah belajar di Batam itu. Iya. Dari teman bapak itu ya. Bantu orang tua saya kita goreng, kita kemas. Terus saya antarlah ke toko. Tapi setiap satu gantungan itu kan 20 pieces tuh. Saya antar. Ada seminggu saya cek, saya pulang lakunya cuma 5. Pulang 5. Besoknya kayak gitu terus, lakunya cuma 10. Saya bilang sama bapak. Itu 1.000 ya, 1.000. Iya, 1.000. Jadi 50% lah ya, dari 20, kadang 15%. Saya telepon bapak, saya nangis. Pak, saya nggak sanggup, saya mau kerja lagi. Kenapa? Katanya nggak laku Pak, gini penjualan. Ya namanya pertama, lidah orang kan belum tentu cocok. Bapak nggak tahu ya. Waktu itu yang buat yang original ya? Iya, dua-dua juga kita. Udah langsung buat original sama yang balado. Iya. Tapi kalau yang 1.000 kita nggak bikin yang ini, karena ini agak apa kan, kurang peminat. Akhirnya begitu saya dibilang, nak saya nangis, bapak bilang coba. Tapi setelah itu saya nangis lagi. Kenapa? Orang Bangka bilang ini, keluarga ya, kerupuk kayak gini kok dibawa ke Bangka? Kamu nggak tahu ya Rin, kerupuk di Bangka ini enak. Bener dong? Bener, emang gue berbangga enak. Saya laporan lagi sama suami. Aduh Pak, gimana ini, gini. Loh, masa sih, kata bapak. Coba dulu, ibu jangan apa. Hari itu saya pergi ke toko, saya mau ngisi bensin nih, motor saya habis. Saya ragu, saya nggak bawa dompet. Terus orang toko itu bilang, ibu mau ngisi bensin? Iya, tapi nggak jadi karena saya nggak bawa uang. Saya bilang gitu kan. Itu eceran ya, beli eceran ya. Artinya beli ketengan gitu kan. Jadi isi aja Bu dulu apanya, bensinnya nggak apa-apa. Ibu kan naruh kerupuk sama saya. Kenapa nanti bisa bayar kan? Saya kenal sama ibu, kerupuk ibu ada di sini. Waduh, saya punya nilai lebih dong ya kan. Ternyata. Kebetulan ibu tuh memang mau nganter kerupuk di toko itu. Saya udah nganter kerupuk
kerupuk, cuma begitu jalan dan saya habis di toko yang lain. Tapi memang toko itu saya Memang antara ini. Oh, jadi kenal sebenarnya. kenal sebenarnya. Jadi nggak apa-apa Bu, isi aja, nanti aja bayarnya. Kita kan kenal. Saya nggak bawa duit. Udah akhirnya diisinya. Saya balik lagi nih ya Bu, makasih. Ya, nggak apa-apa, kita kan udah kenal, isi aja nggak apa-apa nanti bayarnya. Akhirnya saya bilang sama suami, itu Pak ternyata ada juga ya lebihnya gitu. Saya bangga. Udah mulai jadi artis nih. Terus Kerupuk. lama-lama kita coba, terus bapak bilang perkembangannya gimana, kata bapak selama berapa bulan, 6 bulan ini oke bagus. Akhirnya bapak resign. Butuh berapa lama itu Ibu yakin bahwa ini progresnya bagus? Sekitar kalau nggak salah itu bapak kan waktu itu saya juga nyambil ya, nanam sawit. Jadi hari itu kemarau tahun 2013 ya, akhir itu kemarau panjang itu kalau nggak salah, kebakar kebun itu. 2013? Iya kalau nggak salah 2013. Emang Ibu udah berkebun dulu? Sambil waktu itu sawit saya itu sebelum saya pulang saya udah bibit. Udah punya bibit sawit. Oh Ibu udah ini dulu lah. Iya udah. Berarti masih bekerja di Batam itu sebenarnya sudah mengembangkan perkebunan? Iya, maksudnya udah mulai bibitin sawit gitu. Jadi orang tua yang jalankan. Akhirnya begitu saya datang di Sambil ini saya tanamkan, suruh orang kan. Ternyata ada kebakaran hutan. Ternyata Bu Ririn itu sama Bapak kerja di sana-sana itu melanglang buana di kampung halamannya berkebun loh. Ya, saya mulai mencicil Bu ya, artinya kan pelan-pelan kan. Rencananya memang nggak pulang, saya beli itu untuk orang tua saya. Makanya biar orang tua saya nanam itu. Rupanya karena saya resign, saya jalan ini, saya suruh orang tanam. Begitu ada kebakaran tahun itu, kemarau panjang, kebakar semua. Oh kebakar? Ya, saya telepon bapak. Habis. Masih boleh tahu berapa luasnya waktu itu yang 5 habis? hektar. 5 hektar. Sedang juga Bu ya. Usia berapa lama itu sawitnya? Udah usia berapa? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun udah mau menghasilkan. Tinggal 1 tahun 2 Enggak tahun lah, lagi. kecil masih kalau dia kan pembibitan karena kita mulai dari gitu. Masuklah 2 tahunan atau 2 tahun gitu kan. Sama lebih lah 2 tahun lah itu. Kebakaran. Jadi habis saya datang ke kebun ditelepon, udah kosong. Sementara invest saya di sana semua kan. Kami drop semua. Tapi akhirnya pas ada paman saya, kamu jangan takut. Kalau rezeki kamu nggak kemana, sawit itu nggak mudah mati. Gitu. Terus 3 bulan saya telepon bapak lagi, Pak pulang aja lah resign, kita resign. Bapak kan kaget juga, udah kita urus aja semua sendiri dari makaroni sampai sawitnya. Akhirnya bapak resign pulang. Begitu saya jalan ke Blinyu, ayo kata bapak kita lihat kebunnya, kata paman udah oke. Saya bilang, oh iya ayo. Saya pegang bapak itu kayak gimana gitu kan, loh kok pegangannya nggak kuat nanti jatuh. Aduh saya nggak sanggup lihat kebunnya udah nol semua ya. Pas saya nyampe sana. Untuk pertama kali Ibu melihat itu? Iya. Untuk yang kedua kali, pertama kan saya udah datang, sudah ternyata udah habis gitu. Saya datang lagi, kedua sama bapak, ternyata dia tumbuh subur. Sawitnya? Iya. Yang habis terbakar tadi? Iya. Daunnya 3 lembar gitu. Di tengah yang hitam-hitam. Saya bilang, ya Allah, ternyata Tuhan masih hidup kan? Tuhan masih kasih kami rezeki kan. Akhirnya itulah bapak mulai merawat, saya terus berdua jalan makaroni sama sawit. Ngeri loh. Kan udah saya bilang seperti teman-teman saya sampaikan tadi di awal, bahwa kenapa saya selalu memulainya dengan cerita-cerita di belakang ini sebelum beliau benar-benar settle dengan makaroninya. Beliau ini nangis udah, kebun kebakaran udah, gitu kan. Kalau soal pekerjaan secara finansial sebenarnya Bu Ririn dengan Bapak, saya bilang beliau benar-benar sudah siap, benar nggak Bu? Iya. Sebenarnya sudah pada posisi yang aman sih. Ini benar-benar udah zona nyaman. Anak cuma 1, suami istri kerja, udah clear sebenarnya. Selesai, Sabtu Minggu bisa jalan lah, keliling menikmati hiburan, shopping, nonton dan sebagainya bisa lah. Dia kan jalan-jalan atau bisa. Tapi beliau memutuskan untuk Bu Ririn memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pekerjaannya tapi berdikari sendiri, berusaha. Kemudian Bapak meninggalkan. Pada waktu itu mungkin Bapak juga sudah posisi udah lumayan baik nih. Iya, lumayan lah. Kalau untuk ini ya lumayan lah. Ya kan, lumayan kan. Dan Bapak juga memutuskan untuk ya udah Bu, kita pulang kampung juga lah ibaratnya kan. Apa nih Bu? Yang mendorong itu apa?
Bapak sebenarnya dari mudanya kalau dia di kotanya Sansuli Medan, Bapak selalu wira swasta. Bapak jualan baju, terus gitu kan di pasar-pasar gitu. Terus begitu dia mungkin saat itu tahun berapa itu mungkin 99 itu kan yang dibilang gonjang-ganjing Ya, itu kan gonjang-ganjing. Bapak pergi ke Batam, dia tinggalkan itu. Tapi mungkin setelah dia berumah tangga dia pikir penghasilan untuk jadi pekerja sudah terbatasi ya. Segitu waktunya segitu, semuanya segitu. Kenapa Artinya kita mau lebih itu susah gitu kan? Iya. Karena udah ada takarannya kan? Benar. Jadi Bapak bilang kita coba penting setir untuk usaha sendiri. Saya sih berat saya itu. Tapi karena mungkin kuatnya Bapak ngasih support sama saya, terus kasih gambaran, ya saya ikutin Bapak. Ini mantap melangkah untuk konsisten usaha sendiri. di makaroni ini ya. Itulah. Walaupun kalau dihitung-hitung berapa kali Bu merasa bahwa aduh saya nggak sanggup, berapa kali coba? Berapa kali Bu mengeluh? Sering, saya termasuk Nggak orang sanggup. saya termasuk orang yang sering down. Kata orang kan kalau yang namanya bisnis kita nggak boleh down. Kita harus semangat, kita harus mindset kita harus benar-benar apa. Tapi lama-lama saya akan mengubah mindset saya bukan mental pekerja. Jangan jadikan bekerja hanya dapat penghasilan dari bekerja. Kalau bisa kita ada usaha sendiri, orang bisa kerja sama kita bisa berbagi. Sekali lagi ya teman-teman, saya kasih tahu bahwa memang mau memulai itu yang berat memang sebenarnya. Iya benar. Di mana-mana memulai itu memang berat. Tapi jauh lebih berat lagi kalau tidak dimulai-mulai. Iya kan? Benar nggak Bu? Kalau teori dimulai juga enggak ya, sama kan jauh lebih berat Bu. Iya. Saya mau bermimpi begini tapi nggak mulai-mulai. Yang jadi. Mendingan kita mulai, tapi kita jatuh, kemudian kita perbaiki, kita bangkit lagi. Jatuh, kita bangkit, kita perbaiki lagi, mungkin itu jauh lebih baik Bu. Jadi kita tahu rasanya kan. Oh ini ada lubang, berarti besok jangan ke situ lagi, loncat atau dilapisin, kan jauh lebih baik. Itu loh Bu, kenapa sebenarnya alasannya Bu Ririn itu dihadirkan Bank Rakyat Indonesia ada di sini. Artinya ada pesan-pesan edukasi yang bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana, jauh sekali. Dan saya sebenarnya masih tergelitik. Ya makaroni sih. Saya cuma tahunya kalau makaroni ini kalau kita lagi masak sup, ada makaroninya. Ternyata makaroni ini bisa dibuat beginian juga. Ya, Ini dia nih makaroninya. Bu, ini yang mana Bu? Yang ini Bu. Saya ini kurang sah kalau nggak saya buka Bu. Boleh yang merah. Yang ini Bu ya. Kayaknya nggak bisa deh karena kita masih agak ini. Ini emang plastik ini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya ini ya. Ini Bu. Kita nih di sini nih memang gini Bu. Dan ini dijual Maksudnya berapa yang kecil ini? 10.000. Ini cuma 10.000. Saya Ya. Ini berapa nih? Ukuran berapa nih? 125 ya? iya. 125 gram nih. 10.000. Jadi bagi teman-teman semua yang berminat, yang tertarik, menghubungi, ada nomornya di bawah sini. Ya, nomornya sudah disiapin di sini. Itu bisa ditelepon, di WA juga boleh dikomunikasikan. Itu ada media sosial juga Bu? Iya. Di mana Bu? Di WA saya di Facebook Rindati.
Di Facebooknya apa namanya? Rindarti Sumantri. Rindarti Sumantri. Sumantri Bapak ya. Jadi di Facebooknya ada Rindarti Sumantri. Instagram mungkin? Enggak, saya enggak, cuma di Facebook aja. Di Facebook ya. Nggak apa-apa lah berarti. Saya juga nggak di Instagram. Rindarti Sumantri ya di Facebooknya ya. Bisa langsung di add ke situ. Nanti beliau akan confirm. Kemudian bisa inbox-inboxan lah kalau mau tanya-tanya soal produk boleh ada di situ. Atau nomornya juga ada di bawah sini. Ya, ada nomor beliau ada di sini, jadi bisa langsung kontak beliau. Telepon mau pesan berapa kilo, mau pesan berapa kilo, beliau siap. Ya Bu ya. Bu, ini berarti kalau cerita proses pembuatannya nih dari makaroni, kemudian langsung atau gimana Bu? Kita beli makaroninya. Makaroni kan kering ya biasanya kan. Ya. Kemudian makaroni itu bermacam-macam nih, ada yang untuk sup, untuk ini dia berbeda. Ada yang makaroni yang kecil-kecil, yang apa? Yang dia nggak ngembang gitu ya kan ada. Nah jadi dia berbeda. Jadi yang ini kita beli produknya, istilahnya kerupuknya kita goreng sendiri. Goreng sendiri. Kita kemas, kita bumbuin sendiri. Lama nggak dari proses penggorengan kemudian ini kan mestinya ditiriskan terlebih dahulu atau iya, apa kan? ditiriskan. Terus siap goreng, kita tiriskan, baru nanti agak dingin sedikit baru kita kasih bumbu, baru kita tunggu dingin lagi baru kita kemas. Karena kalau dia nggak ditiriskan minyaknya terlalu banyak, jadi dia nanti. Tapi ini menurut saya ini kering sekali Bu. Iya kering. Ini kering banget. Makanya saya tanya apakah ini pakai mesin atau masih manual? Masih manual. Tuh, manual saja keringnya segini loh. Ini kering bener loh tuh. Ya. Dan teman-teman rugi loh. Kenapa saya bilang rugi ini? Kalau saya makan ini 10.000, ini paling 10 menit 20 menit habis ya. Saya habis kerja makan. Makanya saya tuh kesulitannya di situ. Kalau bukan kesulitan, maksudnya apa? Konsumen kalau lebaran atau apa, dia mintanya di 2 hari sebelum lebaran. Terus saya bilang, kenapa Bu? Saya kan masih banyak mau ngantar kemana. Saya nggak mau nanti 1 kilo nyampe di rumah itu lebaran nggak ada lagi. Saya yakin itu habis. Iya. Jadi memang mau detik-detik terakhir karena harapannya ketika dibeli ya bisa cocok untuk lebaran. Iya. Karena kalau dibeli jauh-jauh hari sudah habis oleh anak-anaknya. Tapi masalah saya di situ selalu seperti itu. Terus saya stok itu misalnya berapa kilo di rumah kan. Kebetulan saya punya keluarga. Mau datang kan saya kemas, saya kasih bawa pulang oleh-oleh gitu kan. Terus akhirnya yang sering terjadi kemasan yang saya tinggal, saya nggak punya makaroni. Begitu nanti lebaran, makaroni mana Bude? Nggak punya. Karena pesanan orang kalau lebaran itu saya nggak mungkin dong buka makaroninya udah habis tadi. Ini saya yakin saya banyak yang sangat comfort nih dengan ini. Dan sekali lagi saya ingatkan nomornya ada di bawah sini, bisa telepon, bisa WA, bisa langsung komunikasi dengan beliau. Harganya murah meriah, sangat terjangkau sekali. Dan ini rasanya endul merkindul. Rasanya endul merkindul ini. Karena saya ini dapat untungnya cuma di situ Bu, karena saya harus mencicipi lebih dahulu kan begitu kan. Pasti saya mewakili teman-teman di luar sana tuh. Benar juga ya, itu kelebihannya ya. Iya, kelebihannya cuma di situ Bu. Jadi kalau ditanya apakah saya ini nanti kemudian saya akan beli atau apa ya nanti kalian lebaran atau apa kan, kalau itu telepon saya baru saya kan. Nah, tapi sekarang produksi berapa ya? Produksi kita kalau 1 minggu kita hampir itu 25 kilo ya, hampir 100 kilo per minggu. Banyak juga. Karena saya udah cuma kan kapasitas Bapak kan maksudnya sekarang ini waktunya, jadi Bapak cuma beli Sungalia, Pangkal Pinang, Koba, kalau ada pesan kita antar. OTW. Kapan misalnya dia Senin dia pesan, Kamis kita antar, dia kapan mau diantar kita antar orangnya. Kadang mereka pesan sampai sekitar 15 kilo kita antar. Sekarang masih antar sendiri atau sudah Iya, diantar? masih antar sendiri. Masih antar sendiri. Karena kita dulu pernah diantar kerjasama sama orang, tapi ibaratnya kita enggak semulus yang kita apa. Jadi Bapak handle sendiri sekarang sama saya. Untuk sementara. Lagi-lagi trust ya, artinya kepercayaan ya. Iya. Mestinya kemarin sempat menggunakan jasa orang untuk mengantarnya, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Akhirnya ya sudah kita pangkas, kita kerjakan sendiri biar lebih afdol lah. Apalagi di tengah pandemi ini kita nggak pakai karyawan, jadi kita kalau bisa kita handle sendiri. Karena saya jadi sejak pandemi justru karyawan nggak dipakai? Kita nggak, yang di makaroni nggak, kita handle sendiri. Karena kita ngurangi biaya produksi mungkin ya.
Jadi banyak karena penjualan kan nggak kayak dulu tuh gitu. Jadi kadang-kadang waktu pandemi pertama toko banyak tutup. Mereka jaga jarak. Terus kalau bapak letakkan titip ini, itu di warung mereka tutup setengah toko-toko. Nah jadi kan ini produknya nggak bisa lama sampai beberapa bulan gitu kan, nggak bertahan. Jadi berapa lama paling? Saya 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan, tapi kita nggak pernah nyampe 3 bulan, biasanya udah 1 bulan setengah udah habis. Jarang loh kalau orang nahan ini 3 bulan, itu paling toko-toko kan. Tapi di Unasnack pun nggak nyampe kok, paling-paling mereka sebulan udah habis. Udah habis ya? Iya. Berarti memang memang produknya berkualitas ini menurut saya, lumayan sih. Jadi sejak pandemi ini justru karyawan saya kerjakan sendiri. diamankan dulu, diistirahatkan terlebih dahulu, sisanya ibu kerjakan sendiri sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Nanti sampai sekarang masih, karena masih tapi nanti rencana kami sih memang mau pakai, tapi nggak banyak gitu, karena tengoklah permintaan di pasar gimana, kan udah beli orang pasti menurut. Jadi penyesuaian aja ya, kalau yang kira-kira dayanya lagi tinggi, lagi naik, baru kita panggil. Dan sejauh ini memang ibu masih bisa handle ini sendiri gitu masih kan? Bisa, karena kemasan ini kan lebih cepat ya, kita masukkan langsung kita press selesai gitu, nggak terlalu Dulu sebelum pakai kemasan ini kan agak tebal nih bu. Dulu pakai plastik apa? Karena makaroni ini memang diariskan sama cuaca termasuk. Kalau orang Bangka tuh bilang lempem, jadi kita cari kemasan plastik yang memang langsung agak tebal ya, yang agak ini ya, karena untuk menjaga dia tadi kan dia cepat. Apa sih bahasanya kalau ini kemem ya? Jadi kalau udah menyut, itu udah nggak ini lagi. Udah nggak ini lagi nih. Tapi kalau dulu masih 1.000 saya kirim plastik dari Batam. Tapi sekarang kan Batam udah nggak boleh barang keluar, kan udah kena itu kan. Jadi kita cari yang di sini aja. Udah dapet tempatnya kan. Sekarang udah gampang lah cari kemasannya, nggak kayak dulu kan. Makaroni ini. Tapi kalau saya boleh usul bu, ini mungkin harus ada kemasan lain yang mungkin menyesuaikan kayak mangkok gitu bu. Jadi kalau duduk ini, ya. jadi dia kayak gini nih, sambil kerja. Saya memikirkannya karena saya suka, jadi sambil kerja. Iya, tapi makan kan, iya gitu. Berarti di rumah nggak ada toples dong? Ada. Enggak, kalau di rumah, kalau di susah kantor ya. kan susah. Jadi kita untuk pangsa pasar yang mungkin teman-teman yang kerja di kantor, yang lagi yang pengen ada snack-snack kecil atau apa kan bisa jauh lebih ini lagi. Lebih Praktis lah ibaratnya kan, karena untuk atau anak-anak sekolah yang bisa dibuat lebih kecil, ini lumayan sih menurut saya. Dan memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Artinya sebenarnya untuk kita keluar dari zona nyaman kita itu sebenarnya tidak hanya butuh teori, tidak hanya butuh keberanian, tapi butuh aksi yang benar, aksi yang benar-benar nyata kan ya. Iya. Dan tentu ini sendiri. Nah, bicara soal aksi nyata itu sendiri, Ibu melihat BRI memberikan aksi nyatanya nggak kepada Ibu? Sangat ya. Artinya saat maksudnya kita kan katanya Ibu punya cerita tersendiri nih dengan BRI. Sempat underestimate juga dengan BRI. Benar banget. Bang BRI, ternyata Bu Ririn ini sempat underestimate loh sama Anda. Jadi saya nggak bohong loh. Ini beliau cerita sendiri. Ini ceritanya benar nih. Gimana Bu? Kan karena saya pekerja sekian dulu ya, waktu di Batam dulu ya. Sekian belas tahun itu kita nggak pernah namanya perusahaan menganjurkan buka rekening dengan BRI. Dan perusahaan nggak mau? Ya nggak pernah. Biasanya nggak ada. Jadi saya nggak pernah. Yang pakai itu istilahnya kayak Mandiri, istilahnya yang lain ya. Jadi belum pernah. Jadi saya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Terakhir saya nyampe di Bangka, saya kan butuh modal nih. Butuh fresh money ya. Ya, artinya saya mikir. Saya coba ke salah satu bank. Ke bank lain yang bukan BRI. Ya, selain BRI. Terus saya bilang, bisa saya gini usaha saya. Ditanyanya, usahanya udah berapa lama Bu? 8 bulan Bu, gitu. Kita kurang dana karena biaya modal saya udah masuk ke toko, otomatis berkurang dong. Iya, saya butuh tambahan dana. Apalagi saya lebaran, saya harus titipkan barang ini, modal saya dulu. Saya nggak ada uang dong. Nah, tapi setelah itu saya ditolak. Oh maaf Bu, syarat-syaratnya UMKM gini kita harus 1 tahun. Minimal sudah beroperasi 1 tahun. 1 tahun ya. Saya ngedon banget. Kemana saya harus cari ya? Terus saya ada kenalan teman, salah satu pegawai dari BRI. Kalau nggak salah namanya Swender ya. Terus
dia kenalan sebentar, terus dia cerita kenapa nggak ke BRI gitu kan. Akhirnya ya saya coba ke sana, ternyata syarat-syaratnya ini saya penuhi, terus izin usahanya udah ada. Survei lah mereka ke rumah. Survei ke rumah. Akhirnya deal, mereka kasih dana 2 waktu itu. Nggak ditanya udah 1 tahun apa 1 bulan usaha ibu? Mereka ya tanya, tapi saat itu saya kan udah lewat dari 1 tahun kan. Maksudnya setelah itu saya nunggu karena saya kayak gini susahnya pinjam bank gitu kan, nggak percaya gitu. Akhirnya saya coba, akhirnya dikasih sama Iya sih. Lama nggak? Enggak sih, prosesnya cepat. Cepat ya? Ya, begitu mereka datang, lihat tempatnya, survei, terus 2 hari lagi datang, dia cek apa-apa, kita langsung disuruh ke kantor. Dan sejak itu sampai sekarang ibu jadi nasabah BRI? Iya, nasabah BRI. Benar nggak saya bilang? Awalnya ibu sendiri sebenarnya BRI, mungkin ibu beranggapan BRI ini bank apa bukan sebenarnya? Sempat berpikir begitu ya, karena di dunia dia tempatnya bekerja dulu, BRI itu justru tidak masuk dalam daftar ini dia ya. Justru ada banyak bank-bank lain yang menjadi yang memang menjadi prioritas ya waktu itu ya. Namun itu sekali lagi saya bilang, ternyata BRI benar-benar hadir sebagai cahaya kehidupan yang luar biasa. Di saat bank-bank lainnya tidak ada, bank-bank lain menolak dengan berbagai macam syaratnya, BRI hadir. Ini loh Sambi, ini loh saya yang tadinya dibilang saya nggak tahu, akhirnya jatuh cinta. BRI is the best. Saya udah bilang BRI itu memang is the best, Bu. Memang klien-klien saya memang semua apresiasi lah Bu dengan apalagi top up-nya ya. BRI. Apalagi saya belum ngomong ini. Kalau top up pagi ngomong, sore cair biasanya. Iya, benar Bu ya? Nah, kan saya udah tahu, saya paham Bu ini. Ini. Top up itu Bu, top up-nya itu gampang Bu. Nah Bu, kalau untuk awal-awal kemarin untuk UMKM mungkin bisa dibagikan Bu, kira-kira syaratnya yang disampaikan diminta oleh BRI apa sih? Banyak sih, apa misalnya? Kartu keluarga kita. Kartu keluarga. Yang penting ada izin usaha kita. Izin usaha ya, kartu keluarga, kemudian usaha. Terus kita punya tempat usaha, mereka survei lah misalnya, survei benar. Terus nanya data-data kita dari penjualan, dari apa, mereka tahu. Harus kita kasih tahu. Harus jelas ya artinya ya. Jelas, ya. Tapi yang jelas mereka akan survei ke rumah, mereka tanya produk kita apa, penjualan berapa, pemasaran kita gimana, dan terkadang mereka perkembangan kita mereka pantau. Bu sekarang gimana, bisa ketemu gimana apanya gitu. Nah begitu pandemi gini mereka juga kasih kemudahan. Kalau misalnya kayak saya kan begitu saya pinjam kadang-kadang 20 jam, pas di ujung mau lebaran gitu saya penuh dana, saya bisa top up. Ya langsung aja. Begitu karena saya lancar, mereka langsung Bu silakan datang. Sebenarnya kurnya ada di situ Bu, karena ibu lancar. Jadi sekali lagi BRI akan membantu Anda, memudahkan Anda dalam meraih dana segar, tapi Anda juga harus tahu diri. Kalau sudah diberi ya berarti Anda juga harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Benar kan? Jangan ngandat-ngandat. Kalaupun ada kendala atau apa, BRI tidak menyulitkan Anda, tapi butuh komunikasi, benar. Yeah. Kalau misalnya bulan ini atau bulan depan misalnya agak kira-kira terasa mulai agak ngandat-ngandat, kasih tahu dong. Jangan hilang-hilangan kan. Yeah. Penyakitnya kadang-kadang ini hilang, besok hilang lagi, ini hilang lagi. Ini waktu masa pandemi awal-awal kemarin kita penjualan turun dan kita ibaratnya untuk bayar bulanan misalnya, karena itu intinya kita ada tanggung jawab kita nggak bisa penuhi karena masalah gini-gini. Terus kita datang aja ke BRI, kita bilang bahwa gini. Mereka masih keringan sama kita sekian bulan untuk tidak membayar dan dibantu kan? Iya, kita dibantu. Saya bilang kali lagi ya BRI ya, yuk seperadik semua gale-gale kita ke BRI ya. Anda mau memulai usaha atau Anda sedang membutuhkan dana segar usaha Anda, maklum sekarang semua pandemi corona, Anda tinggal datang ke BRI. Syaratnya gampang, syaratnya mudah ya, tapi Anda juga harus punya itikat baik. Jangan Anda minjam kemudian uangnya hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna sehingga usaha justru tidak berkembang, kan akibatnya ngandat lagi. Akhirnya dia nggak bisa bantu juga. Bahaya loh nanti, apalagi kalau sudah kalau bahasa blacklist. Yeah. Kalau sudah di blacklist bank, udah kelar udah Bu. Itu mau kemana-mana repot kita Bu.
Karena yang namanya usaha kan kita ada naik turun. Pasti, tapi tentunya dengan manajemen yang baik biasanya tahu kita sudah memprediksi saat-saat kita mau turun berarti kita sudah ada Benar. penopangnya harusnya sudah seperti apa. Luar biasa loh Bu. Tapi sejauh ini berarti Bu fokus di makaroni ini ya dan kebun ya? Iya. Tapi saya ada juga sih, maksudnya saya ikut bisnis. Ada bisnis-bisnis lain juga ya. Memang ibu ini tidak bisa diam ternyata. Memang hobinya kerja terus ini. Kerja terus dan kerja terus. Tahu nggak prinsipnya apa? Apa sih Bu sebenarnya yang pengen ibu cari? Ibu ini kan, maaf, ibu sama bapak pernah dalam posisi zona nyaman yang saya pikir untuk ukuran pekerja itu nyaman. Ya Bu ya, punya anak cuma satu. Kemudian dua-duanya memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu. Padahal posisinya sudah nyaman. Kemudian beralih memilih buka usaha mandiri. Kemudian bapak juga punya usaha sendiri, berkebun, meninggalkan pekerjaan. Sebenarnya mau apa Bu? Sebenarnya sih simpel. Agak aneh loh saya pikirin loh. Enggak juga. Pekerjaan sudah nyaman malah ditinggalkan. Orang cari pekerjaan susah loh Bu. Ya memang sih. Tapi ibaratnya kan ada orang pasti, kalau saya nggak kerja, saya harus buat apa? Kalau saya nggak kerja, saya gimana? Saya dulu bersama bapak mulai dari nol, nggak kerja juga kan, mulai dari nol usaha-usaha. Ternyata malah sekarang saya dulu kerja dengan gaji sekian, dengan waktu saya yang habis di perusahaan, saya nggak bisa apa-apa, cuma ya ibaratnya gajian, terus saya penuhin kebutuhan, shopping, pulang. Tapi kalau sekarang saya bisa di kebun, saya bisa gaji orang, saya bisa kayak di makaroni saya bisa gaji orang, kita bisa berbagi, artinya kita bisa mempekerjakan orang. Padahal dulu kalau kita pikir saya harus apa ya, apa saya mau makan apa, tapi sekarang ternyata bukan untuk kita, untuk orang lain pun kita bisa berbagi. Dan Bu Ririn, suami dan keluarganya jauh lebih bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa menurut saya. Ya, mestinya saya harus banyak belajar loh dari Bu Ririn ini. Ya. Tapi hari ini kita bermanfaat loh Bu. Hari ini kita mengedukasi, memberikan informasi kepada banyak orang. Semoga orang bermanfaat. Kalau mereka berpikir kita melakukan hal-hal yang positif. Bu, keinginan besar Ibu dari makaroni Ibu ini apa sebenarnya? Ibu pengen seperti apa sih usaha ini ke depan? Saya memang pengennya sih usaha ini besar, terus bisa punya usaha yang namanya super lah di Pangalengan, bisa kemana, bisa ke Belitung kemana. Kalau seandainya itu berkembang, ya suatu kepuasan sendiri buat saya gitu. 2013 2014 sampai sekarang itu kan bukan waktu yang singkat untuk sebuah usaha. Itu lumayan panjang. Artinya jatuh bangunnya sebenarnya ada. Nah, pada saat kapan Ibu pernah nggak ngerasakan bahwa sempat udahlah ternyata makaroni ini prospeknya nggak bagus sebenarnya. Pernah nggak? Kalau prospek makaroni sih saya nggak pernah sih maksudnya. Atau sempat drop deh? Kalau drop iya pasti ya, namanya usaha itu nggak ada semua yang kita bayangkan. Karena begitu Lebaran itu kita dari Bangka Belitung ini kebanyakan pasokan dari luar, dari Jakarta itu masuk barang-barang dari luar. Jadi UMKM yang di Bangka itu kadang-kadang harus bersaing dengan pasar dari luar. Nah, jadi itu kita kadang-kadang pernah dulu makaroni masuk habis semua se-Pangalengan, di New Sungai semua masuk. Jadi saya masuk pasar. Begitu saya masuk Lebaran banyak barang saya pulang. Saya tanya kenapa ya saya nggak dapet pasar. Ternyata ada barang yang lain gitu kan. Ternyata nggak sama. Terus masuk di tahun kedua saya masuk pasar lagi, banyak yang kembali. Mereka bilang gini, saya tawarkan, kenapa Bu nggak mau pesan? Enggak lah, saya kecewa tahun semalam benar-benar nggak enak kerupuknya gini saya terus nggak dimakan. Loh, Ibu belinya yang mana? Saya bilang gitu. Coba deh Bu punya saya gitu kan. Terus dia beli. Baru saya dapat pasar lagi untuk tahun ketiga. Terus saya kita pasti lah itu persaingan itu karena kualitas, karena apa kita tetap pasti ada rasakan itu. Tapi Bu Ririn menjamin bahwa apa yang balado makaroninya Bu Ririn ini kualitasnya berbeda. Iya, saya yakin ini berbeda. Iya, yakin. Karena ini benar-benar Ibu pantau sendiri, ngolah sendiri kan. Saya langsung datang, kadang-kadang saya antar, gimana Bu rasanya, berbeda enggak, tetap seperti ini, dan saya antar ke rumah-rumah kalau mereka tetap pesan. Kadang malah saya dapat pesanan tuh, Bu tolong Bu antar ke rumah saya dari Binyu, saya mau ke Jakarta. Waduh,
ternyata makaroni saya diminatin orang juga Jakarta gitu. Sampai Padahal di dia- sana masih ada kan. Di sana banyak loh tentunya kan, tapi mungkin dia udah kena tadi dengan Iya. apa yang di ini sini. Dan saat ini cuma 2 rasa ini, Bu. Kita bisa order rasa lain, cuma untuk yang sekarang kita inilah yang paling apa. Oh, untuk yang disediakan saat Iya. ini balado dan original ya. Kan. Tapi boleh kalau misalnya pengen rasa-rasa atau apalagi boleh request. Ya. Berarti saat ini berapa tadi, Bu? Sampai 20 kilo ya? Seminggunya ya? Seminggu kadang-kadang 75 kilo, 100 kilo. Seminggu? Iya. Ya kan kadang-kadang tergantung lah, kalau pandemi kayak gini kita cuma 1 minggu tuh paling 50 kilo. Seminggu 50 kilo. Banyak juga, Bu ya. Kadang-kadang Seminggu 50 kilo tuh banyak ya. sebenarnya enggak sih, cuma maksudnya Masa? untuk kemasan kayak Berarti gini enggak. pernah puncaknya paling banyak berapa, Buat? Kemarin Rekor dari 2013, 2014 sampai 2020 paling banyak buat. kalau nggak salah sih pas tahun 2015 itu kita sampai punya 2 karyawan, terus susunya kami ikut semua di situ 1 minggu itu ya 100, puncaknya sebulan itu kita hampir Ada 1000. Nah segitu lah. 1000 kilo. Wow, Sampai- pernah mencapai level produksi 1000 kilo makaroni. Ya, Kalau dia 25 kilo 1 minggu kan 4 karung tuh, jadi 100 kilo, 400-an lah. sekitar 400-an, bukan 1000 berarti. Bukan. Baik, sekitar 400 kilo. Itu angka yang menurut saya ya lumayan, Bu, tinggi. 400 kilo. Di Bahkan mana sekarang pasar kita kan, karena sekarang semakin lama kan mungkin banyak yang masuk beberapa makaroni pabrikan atau makaroninya sendiri ada makaroni khusus atau sama saja dengan yang sama ini? aja sih sebenarnya. Sama saja. Tidak ada perlakuan khusus untuk produk ini. Enggak, cuma kita dari minyak gorengnya kita harus benar-benar yang fresh, yang baru, kita nggak pakai yang maksudnya udah goreng berapa kali, enggak. Kita terus pakai yang baru. Pak selalu buka yang baru, kita goreng yang baru. Terus kualitas istilahnya berapa lama di toko kita harus tarik gitu. Artinya sebenarnya untuk strategi produksi untuk ini sendiri mainnya di minyak, Bu, ya. Iya. Kadang-kadang orang kan minyak sudah 2-3 kali masih dipakai terus kan. Kalau Ibu enggak ya? Satu Enggak. kali ganti. Iya, 1 kali nanti dia kan habis itu. Ah. Pas penggorengan Pak habis. Nanti begitu mau goreng lagi Bapak baru lagi. Siang pakai yang baru. Pantesan dia kering sekali loh. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman bilang saya mungkin tidak tepat, teman-teman boleh langsung mencoba. Nomornya ada di bawah sini. Nah, ini nomor Bu Ririn ini di bawah sini. Nomornya ada di bawah sini. Kemudian atau ke apa tadi, Bu, Facebooknya Rindarti Iya, Sumantri. Iya. Rindarti Sumantri. Jadi bisa di add di situ, nanti boleh confirm. Kemudian bisa inbox dan chat-chat di Messenger. Ya. Kemudian bisa nanya-nanya langsung makaroninya. Saya ini termasuk pecinta kuliner. Saya ini suka makan soalnya. Jadi mungkin lidah saya mungkin tidak sama lah dengan kalian semua, tapi menurut saya ini enak. Ya, menurut saya ini enak, menurut saya ini layak untuk dikonsumsi untuk santai bersama keluarga, nonton TV, untuk oleh-oleh apalagi ini udah tersebar kemana aja, Bu? Pasar-pasar ini, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Kobak. Kobak. Ya, kadang tergantung, kadang kan ada apa? Tadi barusan ada yang order dari Jakarta. Iya, kadang kayak gitu. Karena kita kan ini udah gampang dicari sih di toko-toko snack di Pangkal Pinang ini ada. Oh, Ibu udah masuk ke toko Iya. Yuna Snack ada, Kartini ada. Nah, apalagi kalau Lebaran semua toko snack kita ada. Sudah dimasukin semua, Bu, ya? Nih, makaroni balado Bu Ririn. Endul. Ini dia endul nih. Hah, jadi teman-teman semua keren loh kalau udah di JCP. Maklum, Bu, saya ini harus benar-benar meyakinkan penonton saya. Makanya harus nyicipin ya. Harus dicicipin. Tapi mereka penasaran, mereka harus beli. Ya. Benar. Kalau mau testernya sekarang ada di sini di saya. Cuman kalau selanjutnya ya harus beli. Boleh telepon Bu Ririn apa ini semua. Bu, saya terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu Ibu berbincang panjang lebar di sini bersama saya, memberikan saya semangat. Saya banyak belajar, terutama soal zona nyaman. Kenapa? Karena mungkin perasaan saya saat ini itu adalah perasaan Ibu dulu ketika Ibu masih bekerja. Saya merasakan itu tuh. Cuman Ibu jauh lebih berani dari saya karena Ibu sudah melangkahkan kaki dan melakukan aksi nyata. Saya belum, saya masih berteori. Saya masih menunggu, nggak tahu deh kapan
saya diberi hidayah, kemudian saya dibukakan pintunya sehingga saya melangkah untuk jauh lebih baik lagi. Tapi tugas Ibu hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia, juga saya ucapkan terima kasih karena memang Bank Rakyat Indonesia adalah bank, menurut saya bank yang terbaik, membantu nasabahnya, tidak memberatkan, meringankan, bunganya oke, jadi butuh dana segera datang ke Bank Rakyat Indonesia. Bu, sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, saya pengen Ibu memberikan semangat, memberikan motivasi kepada teman-teman semua pelaku usaha UMKM, baik itu yang memulai, baru mau akan memulai, atau sedang memulai tapi sedang tersendat-sendat, biar mereka tetap bersemangat kembali. Silakan Bu. Kalau seandainya buat UMKM yang baru memulai, yang pernah putus asa di suasana seperti ini di tengah-tengah pandemi, mungkin penjualan atau apa menurun, kita percaya suatu saat dia akan baik dan kita harus berusaha. Kalau seandainya tidak bisa, kita bisa online, kita bisa siap antar. Sekarang kan door to door, ya kan, itu bisa kita lakukan, kita online di HP, ibaratnya handphone kita bisa kita share. Terus untuk yang maksudnya udah berjalan, kalau misalnya di tengah seperti ini ada kendala, ya teruslah, ibaratnya kita jangan pernah berhenti, terus pelan-pelan tetap jalan, jangan tidak melakukan apa-apa, karena semuanya rezeki kita udah ada yang ngatur. Jadi percaya pasti ada rezeki, pasti kita akan sukses walaupun berat. Keren, saya setuju. Yang penting berusaha dan lakukan, berbuat nyata. Benar nggak? Iya. Jangan berteori saja. Karena kalau teori, yang Anda dapatkan cuma tai mata. Itu dia. Bukan apa-apa. Karena itu semuanya omong kosong. Kalau bahasa kampung saya itu apa ya namanya? Merugi lah kita ya, karena teori butuh Bu ya. Teori butuh, tapi yang jauh lebih membutuhkan lagi adalah aksinya, actionnya, itu yang perlu. Jadi semoga teman-teman semua yang ada di luar sana yang pengen, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan ibu-ibu, remaja dan sebagainya, kalau mau mulai berusaha, ayo kita mulai dari sekarang, lakukan ya. Nanti gagal itu sudah pasti akan ada di lingkungan kita ya, pasti ya, gagal itu pasti, tapi justru gagal itulah yang akan mendewasakan kita untuk jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia sudah menghadirkan Bu Ririn. Semoga nanti tamu-tamu kita jauh lebih luar biasa lagi, semakin luar biasa, semakin luar biasa, dan semakin luar biasa seperti Bank Rakyat Indonesia. Saya Edi Junichiro mengingatkan kepada Anda semua untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, jaga imun tubuh Anda, dan ingat pesan Ibu. Pertama, cuci tangan, pakai masker. Kita pakai masker lagi ya. Oke. Kita pakai lagi maskernya. Kemudian menjaga jarak. Semua sehat, kita sehat. Lawan Corona, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.